Dua orang merobek celana gadis itu, lalu melebarkan kakinya, lalu mematahkan leher gadis itu, memalsukan kasus pemerkosaan dengan pembobolan. Karena baru 1 jam yang lalu memanfaatkan tidur nyenyak Emma, 3 orang memasukkan telur bebek ke mulut gadis itu, lalu mengikat tangan dan kakinya, lalu melemparkannya sembarangan ke dalam bagasi. Mereka bersiap untuk pergi, segera mengungkapkan wajah asli mereka. Ternyata mereka berempat adalah teman dekat. Alasan mereka melakukan itu adalah mempersiapkan kejutan bagi gadis itu. Mereka berkendara ke villa dan mengepung bagian depan bagasi. 1 orang mengangkat kamera, bersiap untuk merekam momen indah itu. Siapa sangka, setelah bagasi terbuka, ketiga orang itu ketakutan 1/2 mati. Gadis yang satunya ketakutan 1/2 mati. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Mereka ragu-ragu, apakah akan memanggil polisi. Tak disangka, sang kakak berteriak keras. Dia terlebih dahulu mengeluarkan ponselnya, berpura-pura menjadi ibu gadis itu, dan berbohong bahwa dia sakit, meminta cuti panjang dari sekolah. Lalu dia terus memberitahu mereka berdua, sama sekali tidak memberitahu siapapun. Pergi saja ke sekolah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu cari tempat yang sepi, berencana untuk menutupi semuanya. Kakak perempuannya penuhi budaya, menyarankan untuk mengubah kematian gadis itu menjadi pemerkosaan. Dengan begitu mereka bisa lolos dari hukuman. Tetapi Jenny merasa itu tidak baik. Mereka telah membunuh sahabat mereka, tidak perlu terus-menerus mencemarkan nama baiknya. Tetapi jika mereka tidak melakukannya, mereka bertiga harus masuk penjara. Demi masa depan mereka, di paruh kedua hidup mereka, mereka tidak punya pilihan selain patuh menjalankan rencana kakak perempuannya. Mereka akhirnya menunggu sampai sekolah selesai. Mereka bertiga diam-diam pergi ke rumah gadis itu, lalu mereka membawa jenazahnya ke kamar. Mereka mengenakan sarung tangan karet, mulai mengatur situasi dengan cermat. Namun Jenny melihat foto mereka bersama. Ia merasa sangat tidak nyaman. Ia berharap semua orang berinisiatif untuk menelepon polisi. Namun kakak tertua tidak mau. Masih sibuk menyusun rencana. Tanpa diduga, seorang Amelia berdiri di luar pintu. Ternyata ia adalah teman sebangku gadis yang telah meninggal itu. Karena keduanya tinggal berdekatan, guru memintanya untuk membawakan PR untuk membantu. Namun Amelia mengetuk pintu cukup lama, dan tidak ada yang menjawab. Ia berencana untuk pergi. Sementara tanpa diduga, ia mendapati pintu belakang terbuka lebar. Gadis itu berjingkat masuk. Ia mendengar suara-suara di lantai atas. Ia dengan hati-hati naik ke atas. Kemudian ia menemukan pemandangan yang mengerikan. Karena teman-teman gadis itu sedang bergosip bagaimana ia harus menghadapi mayat itu. Amelia langsung ketakutan. Ia awalnya ingin segera melarikan diri. Siapa sangka ia masih akan ditemukan oleh beberapa orang Amelia. Untuk menjaga rahasia ini, ketiga orang itu berinisiatif untuk berteman. Mereka juga ingin mengubah Amelia sepenuhnya. Mereka masih bisa bermain dengan mereka bertiga di masa depan. Amelia selalu diganggu di sekolah. Dia langsung tersantuh di bawah riasan penata. Gaya gadis yang awalnya jelek langsung berubah. Amelia sekarang tinggi dan bergaya. Dia telah menjadi orang yang paling menonjol di kelompok itu. Mereka sepertinya telah lupa sahabat karibnya masih terbaring di tempat tidur. Orang tua gadis itu pulang dari perjalanan bisnis. Mereka langsung ketakutan dengan pemandangan di depan mata mereka. Polisi telah melakukan penyelidikan mendalam atas insiden ini. Mereka bahkan pergi ke sekolah untuk bertanya tentang kelompok berempat itu. Namun kakak perempuan tertua, berkat aktingnya yang terampil, telah menutupi masalah ini dengan sempurna. Namun Jenny selalu sedih. Dia bersikeras untuk mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Tanpa diduga, raut wajah sang kakak langsung berubah, mengancamnya bahwa jika ia berani melapor ke polisi, maka ia akan langsung menghilang. Jenny hanya bisa diam dengan patuh. Namun di malam-malam panjang dan sulit yang tak terhitung jumlahnya, ia selalu melihat gadis itu muncul di sampingnya. Sahabat karibnya di masa lalu kini meninggal secara misterius. Jenny tak ingin terus bersembunyi. Ia pergi menemui Amelia dan ingin mengatakan yang sebenarnya bersama. Namun saat itu Amelia benar-benar tenggelam dalam apa yang disebut kecantikan. Kini ia telah menjelma menjadi dewi baru sekolah. Amelia tak akan pernah melepaskan kehormatan ini. Dulu saudara perempuan yang dekat, kini seperti musuh. Menjadi bintang, memilih jalan sendiri. Jenny bersedih hati.
Namun ia hanya bisa mengadu kepada pacarnya. Ia menyatakan keinginannya untuk melapor ke polisi, membersihkan nama baik sahabatnya yang telah meninggal. Tanpa diduga, pacarnya dengan sepenuh hati mendukungnya. Jenny segera memutuskan untuk mengakui semuanya kepada polisi. Namun ia sengsara karena tidak memiliki bukti. Maka ia pun dikeluarkan dari persaudaraan perempuan, dan Amelia yang baru saja bergabung, mengandalkan tubuh seksi dan wajah bak bidadarinya, dengan cepat menjadi pusat perhatian. Sang kakak perempuan tertua tidak senang karena halunya direnggut. Maka ia dengan keras memperingatkan Amelia, jika ia tidak tahu bagaimana mengendalikan diri, ia akan kembali menjadi badut seperti sebelumnya. Setelah mengubah penampilannya, Amelia juga mengganti namanya sekarang. Ia bukan lagi gadis pemalu dan pendiam seperti dulu. Jika sang kakak perempuan melakukan sesuatu yang menyakitinya, ia akan mengatakan yang sebenarnya. Amelia mengira ia memegang kendali atas sang kakak perempuan, tetapi ia tidak menyangka wanita ini akan sangat gila. Menunggu sampai Amelia kembali ke sekolah, menyadari bahwa semua fotonya yang terpajang di luar. Dalam sekejap, ia menjadi tikus yang berlari menyeberang jalan. Semua orang ingin memukulnya, tetapi sang kakak perempuan berdiri di depannya, terus-menerus mengejek masa lalunya. Amelia tidak tahan dengan keterkejutan ini, langsung pingsan ke tanah. Tetapi tidak ada seorang pun di sekitar yang datang untuk membantu. Hingga Jenny mengulurkan tangan untuk menariknya. Amelia akhirnya mengerti. Ia memutuskan untuk mengungkap kebenaran bersama. Jenny memberitahu semua orang wajah jahat sang kakak. Jenny sedang berkemas, tanpa sengaja menemukan foto bersama keempat saudari itu. Tanpa diduga, ini adalah alat perekam. Di dalamnya, kebetulan mereka merencana pembunuhan sang kakak. Ada bukti di pesta kelulusan sekolah. Jenny membawa Amelia berdandan dengan anggun. Meskipun sang kakak membuat orang-orang menggoda dan mengejek mereka, namun mereka berdua bahagia. Di dalam hati, sang kakak hendak naik panggung untuk menerima penghargaan. Saat semua orang memperhatikan pacar, Jenny menyelinap ke belakang panggung, diam-diam memasukkan rekaman itu ke komputer. Sang kakak tercekat, bersiap untuk berbicara. Siapa sangka suara seperti itu tiba-tiba muncul di pengeras suara. Aku membunuhnya. Aku hanya bercanda. Aku membunuhnya. Itu saja apa? Orang-orang di sekitar langsung berbisik melihat penampilan Jenny yang ceria. Sang kakak tertua di atas panggung langsung ketakutan ketika ia tahu bahwa ia adalah wanita yang begitu kejam. Semua orang mulai melemparkan sampah ke arahnya. Sang kakak tertua pun menjadi yang berlari menyeberang jalan dan harus membayar harga yang mahal atas tindakannya.